Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqq basyiran wa nadhira baina yadayi as-sa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini di tengah dinamika kehidupan kampus yang penuh tantangan, tekanan akademik, riset yang kompleks dan ketidakpastian masa depan di era disrupsi ini, kita seringkali merasa lelah, cemas, bahkan mungkin merasa tidak cukup mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Sementara kita dituntut untuk terus berinovasi, mencari solusi bagi permasalahan bangsa, khususnya di bidang pertanian, pangan, dan lingkungan. Namun, seringkali kita lupa pada satu kekuatan yang Allah sediakan sebagai reset button spiritual yang sering kita anggap remeh atau hanya relevan saat kita melakukan dosa besar, yaitu istighfar. Sering kita mendengar khutbah tentang istighfar sebagai penghapus dosa. Itu benar dan itu fundamental bagi kita. Namun hari ini, mari kita lihat istighfar dari sudut pandang yang mungkin tidak biasa, tapi lebih relevan dengan tantangan kita sebagai insan akademis dan intelektual muslim. Istighfar bukan hanya tentang mengakui kesalahan masa lalu. Istighfar adalah pengakuan atas kekurangan kita pada saat ini dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan potensi diri kita. Berapa banyak waktu riset kita yang kurang optimal karena adanya distraksi digital di mana-mana. Berapa banyak potensi kolaborasi yang terlewat karena ego sektoral. Berapa sering kita merasa sudah memberikan yang terbaik, padahal mungkin masih jauh dari kapasitas yang Allah berikan. Istighfar adalah pengakuan kita. Ya Allah, ilmuku, amalku, kontribusiku, ibadahku, rasa syukurku masih kurang. Aku belum maksimal. Bahkan Rasulullah SAW, manusia paling mulia yang maksud bersabda dalam satu hadis, innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Yang artinya, sesungguhnya terkadang hatiku menjadi keruh atau tertutup kabut tipis, dan sungguh aku memohon ampun kepada Allah sehari 100 kali. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Para ulama menjelaskan kekeruhan hati Nabi SAW bukanlah dosa, melainkan mungkin sejenak teralihkan dari zikir optimal karena urusan duniawi yang mubah. Nabi SAW yang hatinya paling bersih saja merasakan perlu beristighfar 100 kali sehari untuk membersihkan kabut ini.
bagaimana dengan kita? Kabut di hati kita mungkin berupa kelelahan fisik dan mental pada saat belajar, kebuntuan saat mencari ide riset, kecemasan menghadapi ujian dan presentasi, atau rasa lelah mental yang menghambat produktivitas. Istighfar, jamaah rahimakumullah, adalah pembersih kabut itu, menjernihkan pikiran, membuka fokus, dan mengembalikan kejernihan spiritual yang kita butuhkan untuk berpikir kritis dan kreatif. Lihatlah bagaimana Allah mengaitkan istighfar dengan solusi konkret dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10-12. Kita sering fokus hanya pada istilah hujan, harta, dan anak. Mungkin kita perlu melihat konteksnya di dunia akademik kita di IPB. Hujan lebat, midrara, bisa kita maknai sebagai curahan inspirasi, ide-ide brilian, terobosan riset, dan kemudahan memahami ilmu. Sedangkan harta di amwal bisa berarti sumber daya penelitian, beasiswa, dana hibah, jaringan kolaborasi yang produktif, ilmu yang bermanfaat sebagai aset yang tak ternilai. Sedangkan istilah anak-anak wabanina bisa diartikan sebagai regenerasi ilmuwan, mahasiswa bimbingan yang sukses, karya yang memberi dampak luas, legasi keilmuan yang berkelanjutan. Sedangkan kebun dan sungai, jannati wa anhara, adalah lingkungan akademik yang subur, ekosistem inovasi yang kondusif, kehidupan kampus yang menenangkan dan produktif. Semua ini mungkin saja terkunci, dan kuncinya adalah istighfar. Bukan istighfar yang pasif menunggu masalah datang, tetapi istighfar yang proaktif, sebagai pengakuan bahwa kita butuh pertolongan Allah untuk memaksimalkan potensi dan mengatasi keterbatasan kita. Tantangan kita di IPB berupa ketahanan pangan, perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, tentu saja membutuhkan solusi yang luar biasa. Dan solusi ini tidak hanya datang dari kecerdasan otak, tetapi dari hati yang bersih, pikiran yang jernih, yang terhubung kuat dengan Sang Pemberi ilmu dan solusi. Istighfar kolektif kita sebagai komunitas dapat membuka pintu berkah bagi institusi ini, memudahkan lahirnya inovasi yang menjawab tantangan zaman. Maka, masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita ubah paradigma kita tentang istighfar. Jadikan ia bukan hanya ritual penghapus dosa, tetapi alat strategis untuk menjernihkan pikiran, membuka potensi, mengatasi kebuntuan, dan tentu saja memohon kemampuan untuk memberikan solusi yang efektif dari Allah SWT dalam menghadapi setiap tantangan akademik dan kehidupan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah merenungkan bagaimana istighfar menjadi kunci pembuka potensi dan solusi
bukan sekedar penghapus dosa. Pertanyaannya, bagaimana mengamalkannya agar benar-benar berdampak? Kuncinya bukan pada jumlah ribuan kali istighfar yang diucapkan tanpa kesadaran. Sebagaimana dalam beberapa atsar disampaikan, istighfar kita sendiri mungkin membutuhkan istighfar. Istighfar yang terhormatif harusnya adalah yang disertai dengan hudrul qalb, kehadiran hati. Saat lisan berucap astagfirullah, hati harusnya merasakan dan mengakui kekurangan diri, mengakui keagungan Allah dan berharap penuh pada ampunan serta pertolongannya. Rasulullah SAW mengajarkan kita puncak dari istighfar, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji dan sumpah setia kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan bagaimana doa ini mencakup pengakuan total akan rububiyah Allah, penghambaan diri terhadap keterbatasan kita, pengakuan nikmat sekaligus pengakuan dosa. Inilah istighfar yang kita cari. Bagaimana dampaknya bagi kita dan komunitas IPB? Secara individu, rutinitas istighfar yang penuh kesadaran akan meningkatkan kejernihan berpikir, mengurangi kecemasan, membangun resiliensi mental menghadapi tekanan, bahkan memicu kreativitas dan insight baru dalam studi dan riset. Kita akan lebih mudah fokus, lebih tenang dalam mengambil keputusan. Dan tentu saja secara komunitas, ketika para mahasiswa, dosen, peneliti, dan staf membiasakan istighfar yang sadar, akan tercipta atmosfer yang lebih positif, ego yang berkurang, kolaborasi yang makin menguat. Akan lahir inovasi-inovasi yang tidak hanya canggih, tapi juga beretika dan membawa keberkahan. Institusi ini akan lebih mudah mendapatkan pertolongan Allah dalam mencapai visinya. Salah satu hadis menjanjikan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, solusi dari setiap kesusahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Hadis riwayat Abu Daud. Dan bukan hanya janji rezeki materi, tetapi juga rezeki berupa solusi, kemudahan, ketenangan, dan keberkahan dalam setiap ikhtiar kita, termasuk ikhtiar akademis. Maka jamaah rahimakumullah, mari jadikan istighfar sebagai bagian integral kita untuk menghadapi tantangan ini. Ucapkanlah dengan hati, rasapi maknanya, dan niatkan bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi untuk menjernihkan hati, membuka potensi diri, dan memohon pertolongan Allah dalam setiap langkah kita membangun masa depan yang lebih baik. Baik untuk diri sendiri, institusi ini, maupun bangsa dan umat. Inna Allah wa malaikatuhu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.